Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Kartika Novianti dengan NIM 8585405535 dari program studi PGSD UPBJJ Semarang. Di sini saya akan mempraktekkan pada mata kuliah pembelajaran terpadu di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ibu minta teman-teman untuk melihat teman sebangkunya, apakah hadir atau tidak. Kalau hadir semua bilang lengkap, kalau tidak bilang siapa yang tidak masuk ya. Bagaimana? Lengkap? Lengkap. Ya, terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai lagi ya, kita coba untuk menyanyikan lagu nasional ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Selesai. Ya, anak-anak, Ibu punya suatu kata-kata. Ibu punya kata-kata ini. Kalau pendidikan itu merupakan salah satu kunci dari kesuksesan. Jadi apa? Jadi kita harus belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk meraih kesuksesan, untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Oke, selanjutnya Ibu sebelumnya mau tanya siapa yang tadi pagi bangunnya kesiangan. Ayo contohkan siapa? Ya, Noval, kenapa bangunnya kesiangan? Nonton bola, begadang. Oke, ya anak-anak gini ya. Nonton bola, begadang itu tuh ya nggak apa-apa sekali-kali. Tapi kalau tahu besoknya itu sekolah, kita itu harus tidur tepat waktu, maksimal jam 9. Kenapa? Biar kita tidak bangun telat, biar kita tidak terkena sakit ya. Jadi nonton bola mah nggak apa-apa gitu ya. Tapi kita tidak boleh begadang ketika besoknya kita sekolah. Oke, selanjutnya kita hari ini akan mempelajari tentang alat ukur waktu. Siapa yang tahu alat ukur waktu? Ya, siapa? Tasya. Ya, alat ukur waktu itu apa? Ya, alat untuk mengukur waktu. Ya, contohnya apa? Jam dinding. Oh iya. Ya, di sini Ibu memiliki jam dinding. Ibu membawa jam dinding. Di sini, di jam dinding ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada angka dari 1 sampai 12. Ada jarum jam yang kecil, ada jarum jam yang panjang, ada jarum jam yang tipis. Ya, di sini jarum jam yang kecil menunjukkan angka di mana jam itu, di mana itu sedang jam berapa gitu ya. Nah, untuk yang jarum jam yang panjang, kelihatan? Jarum jam yang panjang ini memperlihatkan menit ke berapa. Dan untuk yang jarum jam tipis, untuk menentukan sekarang sedang di detik berapa. Kita coba ya bareng-bareng. Sekarang Ibu memegang jam dinding. Di sini jarum jam yang kecil menunjukkan angka 9. Jarum jam yang panjang menunjukkan angka 12. Yang artinya sekarang jam 9 pagi. Iya. Nah, di sini Ibu mau
memberitahu bahwa waktu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama waktu pagi sampai siang, yang kedua itu waktu sore sampai malam. Waktu pagi itu dari jam 1 malam sampai jam 12 siang. Waktu yang kedua itu dari jam 13 siang sampai jam 24 malam. Jam 13 siang ini kalau di jam dinding itu terhitung tertulis angka 1 ya. Jam 24 jam 12 malam terlihat di sini itu jam 12 angka 12 ya. Jadi dalam satu hari itu ada 24 jam. 12 jam pertama dan 12 jam kedua. Oke. Nah, di sini setiap jarum jam itu berpindah. Jarum jam itu ada 3 ya. Yang satu selalu memutar. Nah, yang jarum jam kecil dan jarum jam besar ini dia berpindahnya itu setiap 1 menit. Oke. Jarum jam pendek ini ketika dia berpindah angka itu adalah 1 jam berikutnya. Dia berganti jam. Semisal dari jam 12 ke jam 1 itu berarti 1 jam. Dari jam 12 ke jam 2 jam. Untuk jarum jam yang pendek, untuk jarum jam yang panjang, ketika angka di sini itu adalah angka yang 0 menit, terhitung 0 menit di jam 12. Kalau angkanya jarum jam panjang mengarah ke 1 dari ke 12 ke 1 itu berarti 5 menit. Dari 12 ke 2 berarti 10 menit dan seterusnya. Paham tidak? Ini 15, ini 20, ini 25, ini 30, 5, 40, 45, 50, 5. Kalau udah muter ini 1 kali berarti sudah 1 jam. Coba ya, coba lihat jam dinding ini. Jarum pendek di angka 9, jarum panjang di angka 2. Berarti jam berapa? Pukul. Jarum jam pendek di angka 9, jarum jam panjang di angka, ini menunjukkan jam, ini menunjukkan menit. Tuh. Kita coba ya. Kita coba menggunakan soal yang ibu kasih. Ibu memiliki beberapa soal. Nanti kalian coba kerjakan ya. Coba kalian kerjakan, kalau sudah nanti bisa dikumpulkan ya. Oke, sudah ya. Kalau sudah, ibu lihat sudah benar belum. Kita kerjakan sama-sama ya. Kita koreksi sama-sama. Di nomor 1, jarum jam pendek di angka 3, jarum jam panjang di angka 12, yang artinya itu pukul 3 pas. Yang kedua disuruh menggambar jam 9 pas, berarti jarum pendeknya di angka 1, jarum panjangnya di 12. Nah, selanjutnya ini ya,
masih pembahasan tentang waktu. Dimana 1 jam memiliki angka 1 jam itu terhitung 60 menit, sedangkan 1 menit terhitung 60 detik, dan 1 jam itu terhitung 3.600 detik. Udah paham sampai sini? Udah paham? Oke, coba ibu punya soal. Oke, coba siapa yang mau maju untuk menjawabnya? 3 orang coba maju satu-satu. Ya, Erna boleh. 2 jam itu berapa menit? 1 jam itu 60 menit. Kalau 2 jam berarti 2 kali sama dengan, berarti 2 jam itu 120 menit. Lalu yang 4 jam berapa menit? Kalau 2 jam 120 menit, kalau 4 berarti hitungannya 4 kali 60, 240 menit. Lalu 2 jam berapa detik? Ya, 1 jam itu 3.600 detik. Berarti kalau 2 kali 3.000 sama dengan 7.200 detik. Ya. Nah, di sini ibu mau kasih kalian soal lagi, tapi berkelompok ya. Satu kelompok 4 orang. Ya, ibu akan memberikan tugas kalian, di mana satu kelompok itu tugasnya ada 3. Ya. Nanti kalau sudah dikumpulkan, ibu akan periksa benar atau tidak. Jadi satu kelompok harus kerja semua ya, nggak boleh ada yang tidak ngapa-ngapain. Ya, oke, sudah. Ya. Coba ibu lihat ya hasilnya. Ya, coba ibu tanya, 2 menit itu berapa detik? 120. Terus 10 menit berapa detik? 100. Kalau 5 jam berapa detik? 5 jam itu berapa detik? 1 jam 3.000. Kalau 5 jam 3.600 dikali 18.000 detik. Ya, betul. Udah semua ya. Nah, sekarang ibu mau tanya. Tadi ibu udah sebutkan bahwasannya waktu itu terbagi menjadi 2, pagi dan sore menjelang malam. Kalau pagi jam 9 pagi tulisannya jam ini pagi. Kalau jam 15 ini jam berapa? Kalau kita lihat di jam dinding ini, jam 15 itu jam berapa ya?
kita lihat tadi jam 12 jam pertama itu termasuk pagi, 12 jam kedua berarti sore menjelang malam, 15 berarti 12, 13, 14, 5, 3 sore ini kalau kita tulis dalam satuan waktu itu adalah pukul 5. Nah, karena ini waktunya sudah selesai, ibu mau kasih kalian tugas rumahnya. Nanti ibu kasih tugas rumah ada 3 macam. Yang pertama, lembar kerja siswa di jam yang normal, di jam pagi. Yang kedua di jam yang malam. Dan yang ketiga itu tentang perhitungan jam waktu. Ya, terima kasih. Untuk hari ini selesai. Kalian sudah paham semuanya kan? Nah, sebelum ibu tutup, ibu mau tanya. Kalian paham 1 jam itu berapa menit? 60. Kalau 1 jam berapa detik? Ya. Di jam dinding ini ada berapa bagian? Ada jarum jam pendek, jarum jam panjang, jarum jam tipis, dan angka 1 sampai ya. Karena kalian sudah paham dan waktunya sudah habis, ibu akan tutup. Tapi sebelum ibu tutup, mari kita baca bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai bertemu di besok lagi di materi yang selanjutnya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Selamat belajar, tetap belajar untuk meraih kesuksesan kalian, karena pendidikan itu adalah kunci dari kesuksesan. Oke, ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.